Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zani Farhani dari kelas PAI 4I dengan NIM 201230118. Saya di sini ingin mempresentasikan video edukatif berjudul Warna-warni di balik seragam, mendidik anak dalam keberagaman sehari-hari. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Ahmad Ghazali MPD. Langsung saja kita masuk pada materi. Ketika kita melihat siswa-siswi memakai seragam sekolah yang sama, seringkali kita mengira bahwa mereka semua berasal dari latar belakang yang seragam juga. Padahal kenyataannya setiap anak membawa latar belakang keluarga, budaya, nilai, bahasa, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Inilah mengapa pendidikan multikultural menjadi penting. Pendidikan ini merupakan pendekatan yang mengajarkan siswa untuk mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Bukan untuk menyamakan semua orang, melainkan untuk membentuk sikap adil, toleran, dan menghargai perbedaan. Di sekolah, pendidikan multikultural bisa diterapkan melalui berbagai cara sederhana. Guru bisa memberi ruang untuk siswa dan juga untuk menceritakan tradisi atau budaya dari daerah asal mereka. Materi pelajaran dapat disajikan dengan contoh yang beragam dan tidak berfokus pada satu budaya saja. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan tematik seperti hari keberagaman, pameran budaya, atau pertukaran cerita antar siswa. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu menjadi contoh dalam menciptakan ruang aman. Mereka harus peka terhadap perilaku diskriminatif, candaan yang menyinggung perbedaan, atau perlakuan tidak adil. Pendidikan multikultural tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga harus terlihat dalam kebijakan sekolah, perlakuan antar siswa, dan komunikasi antara guru, murid, serta orang tua. Pendidikan ini akan membentuk siswa yang tidak hanya tahu tentang keberagaman, tapi juga mampu hidup berdampingan dengan damai. Di negara seperti Indonesia yang sangat majemuk, sikap seperti ini sangatlah penting, karena konflik dan kesalahpahaman seringkali muncul dan dari ketidaktahuan dan prasangka. Dengan pendidikan multikultural, kita tidak hanya mencetak siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga siswa yang dewasa secara sosial dan emosional, mampu menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan adil. Catatan-catatan penting terkait konsep pendidikan multikultural. Pengertian yaitu pendekatan pendidikan yang menghargai perbedaan budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial untuk membentuk sikap toleransi dan keadilan. Adapun tujuan daripada pendidikan ini yaitu meningkatkan kesadaran keberagaman, menghindari diskriminasi dan stereotip, membentuk siswa yang inklusif, terbuka, dan empatik. Kemudian nilai-nilai kunci dapat menjadikan siswa toleransi, empati, keadilan, inklusivitas, kesetaraan, anti-diskriminasi. Kemudian ciri-ciri daripada pendidikan multikultural antara lain mengintegrasikan berbagai budaya dalam pembelajaran, menghargai identitas individu, mendorong interaksi sehat antar kelompok berbeda, menghindari konten atau praktik bias. Tantangan yang sering dihadapi yaitu adanya stereotip dan prasangka, kemudian minimnya pelatihan guru, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, dan ketimpangan akses dan fasilitas. Adapun solusinya yaitu adakan diskusi lintas budaya di sekolah untuk membangun pemahaman dan toleransi, berikan pelatihan berkala bagi guru tentang pengelolaan kelas yang inklusif,
libatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan bertema keberagaman. Pemerintah juga perlu memeratakan akses pendidikan dan fasilitas antar daerah. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan multikultural adalah fondasi penting untuk membentuk masyarakat yang damai dan adil. Melalui pendekatan ini, siswa diajarkan untuk tidak hanya hidup di tengah perbedaan, tapi juga menghargainya sebagai kekayaan. Seragam mungkin membuat kita terlihat sama dari luar, namun pendidikan seharusnya merangkul keberagaman yang ada di dalam. Dengan menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini, kita menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan manusiawi dalam menyikapi perbedaan. Terima kasih banyak telah menyimak, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di taman indah. Mari rawat toleransi sejak dini, agar damai tumbuh di tanah kita yang ramah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.